Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Nah, hari ini kita akan mempelajari keanekaragaman hayati. Tujuan pembelajarannya adalah menganalisis pola keanekaragaman hayati Indonesia dengan memproduksi alat bantu pembelajaran terkait pola keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, untuk materinya, tentunya kamu sudah pernah diberitahu mengenai pengertian biosfer, kemudian persebaran flora fauna yang ada di Indonesia berdasarkan wilayah pembagian. Nah, setelah mempelajari materi ini, kamu bisa mengetahui jenis-jenis flora fauna sebagai kekayaan alam yang dimanfaatkan secara efisien, kemudian menerapkan pelestarian terhadap flora fauna di lingkungan sekitarnya. Pernahkah kalian pergi ke kebun binatang? Apakah ada yang memiliki hewan peliharaan di rumah? Ayo. Nah, yang perlu kita ketahui adalah persebaran flora fauna di Indonesia, kemudian jenis-jenis flora faunanya, dan ciri-ciri flora dan fauna. Karena biosfer merupakan objek material dalam fenomena geosfer, maka kita akan mempelajari lapisan makhluk hidup, tempat kesatuan hidup flora fauna yang tersebar di muka bumi. Kita memasuki pembagian wilayah tipe flora dan fauna di Indonesia. Ada 3 tipe, Asiatis, Peralihan, dan Australis. Nah, untuk wilayah Asiatis itu dibatasi oleh garis Wallace. Untuk wilayah Australis dibatasi oleh garis Weber. Nah, dahulunya kepulauan Indonesia ini merupakan pertemuan antara lempeng Asia dan lempeng Australia pada zaman Jura sekitar 200 juta tahun yang lalu. Hanya ada 2 lempeng besar, Laurasia dan Gondwana. Yang bergerak ke arah utara itu Laurasia, ke arah selatan itu Gondwana. Sehingga corak flora maupun fauna Indonesia itu dipengaruhi oleh benua Asia dan benua Australia. Nah, untuk wilayah tengah itu merupakan daerah peralihan yang dipengaruhi oleh wilayah barat maupun wilayah timur. Tetapi banyak tipe fauna dan flora yang memang menjadi khas wilayah Indonesia itu di wilayah bagian peralihan. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pembagian wilayah flora fauna di Indonesia. Ini merupakan kelanjutan dari penyebab keragaman flora dan fauna di Indonesia itu sendiri dikarenakan Indonesia itu pertemuan antara lempeng Asia dan Australia. Kemudian secara geologis berada di antara 2 dangkalan, yaitu dangkalan Sunda maupun dangkalan Sahur. Nah, ini merupakan jenis fauna Asiatis. Apakah pernah kamu lihat secara langsung? Salah satunya ada gajah atau harimau. Wah, kalau yang ini fauna peralihan di Indonesia ada satu jenis hewan yang menjadi warisan dunia ditetapkan oleh UNESCO, yaitu komodo. Nah, kalau yang ini tipe fauna Australis di wilayah Indonesia bagian timur. Ada kemiripan dengan corak di wilayah benua Australia. Ada satu jenis hewan burung yang menjadi khas wilayah timur, yaitu burung cendrawasih. Sekarang kita beralih ke keragaman flora di Indonesia. Yang pertama ini ada flora Asiatis. Tentunya ini sudah tidak asing lagi nih, sering kamu lihat untuk wilayah Indonesia bagian barat. Nah, kalau yang ini merupakan flora wilayah peralihan. Di wilayah Indonesia tengah ini ada jenis flora lontar, anggrek serat, cendana, dan cempaka hitam. Yuk kita lihat, ini merupakan flora di wilayah Australia, tepatnya di Indonesia bagian timur. Ada jenis flora kayu besi, cemara, buah matoa, cendana, kayu merbau, dan kayu ulin. Tibalah kita di penghujung materi keanekaragaman hayati Indonesia. Mulai dari persebarannya, kemudian jenis-jenis flora fauna, kemudian pembagian wilayah Asiatis, peralihan, dan Australis. Tentunya potensi flora fauna di wilayah Indonesia bisa dimanfaatkan dengan bijak.
dengan cara pemanfaatan secara tepat dan membuat daerah konservasi bagi flora dan fauna agar tetap terjaga kelestarian. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.